Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 7B telah menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Hasana SPD MA yang berjudul presentasi kami pada kesempatan kali ini adalah problematika masyarakat modern dan pembinaan akhlak. Saya selaku moderator izin memperkenalkan diri dan kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Irfan Fadilah sebagai moderator. Ada Syauki Abrar dan Khairunisa. Tidak memperpanjang kalimat salam, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama, materinya akan disampaikan oleh Khairunisa. Pada Khairunisa, saya persilahkan tempat dan waktunya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat modern. Jadi istilah masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society yang asal katanya socius yang berarti kawan. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah syirk yang berarti bergaul. Jadi berdasarkan dua pengertian tersebut, maka masyarakat modern adalah sekelompok manusia yang hidup dalam kebersamaan yang saling mempengaruhi dan terikat dengan norma-norma serta sebagian besar anggotanya mempunyai orientasi nilai budaya untuk menuju kehidupan yang lebih maju. Menurut Deliarnur, ada 5 ciri-ciri masyarakat modern, yaitu yang pertama bersifat rasional, berpikir untuk masa depan, menghargai waktu, bersikap terbuka, berpikir objektif. Jadi masyarakat terbagi menjadi 3, yaitu masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Jadi masyarakat pertanian berdasarkan ekonominya pada tanah atau sumber alam, teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi kecil. Informasi yang mereka gunakan adalah media tradisional. Yang kedua ada masyarakat industri. Modal usaha dasar masyarakat ini berupa peralatan produksi, mesin-mesin pengolah bahan mentah menjadi barang yang siap pakai. Teknologi yang dipakai adalah teknologi tinggi yang hemat tenaga kerja, berskala besar, dan bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada masyarakat informasi. Masyarakat informasi bisa disebut abad elektronik, informasi atau pasca industri. Ramalan tentang era informasi sebagian bersifat pasti, sebagian lagi spekulasi. Pada masyarakat informasi dalam bidang teknologi, masyarakat menggunakan teknologi elektronika. Dalam berbagai kemajuan teknologi, masyarakat modern juga mengalami berbagai problematika, seperti yang pertama, kemajuan teknologi menuntut pengorbanan, yang kedua, nilai-nilai manusia tradisional misalnya harus dikorbankan demi efisiensi. Efek negatif teknologi tidak dapat dipisahkan dari efek positifnya. Teknologi tidak pernah netral, efek negatif dan positif terjadi serentak dan tidak terpisahkan. Semua kemajuan teknologi lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang memecahkannya. Semua penemuan teknologi mempunyai efek yang tidak terduga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khairunisa.
atas pemaparannya yang telah dijelaskan terkait dengan masyarakat modern dan klaster atau jenis-jenis masyarakat tadi dibagi menjadi 3 dan problematika masyarakat modern. Dan selanjutnya materi akan disampaikan dan dijelaskan oleh Syauqi Abrar. Padanya saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya. Selanjutnya, sedangkan ditinjau dari sikap mental, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern sebagai berikut. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, tolong. Yang pertama, desintegrasi ilmu pengetahuan kehidupan modern. Antara lain ditandai dengan adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang bercoraknya kering, nilai-nilai spiritual, dan terkotak-kotak itu. Maka manusianya menjadi pribadi yang terpecah. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek sebagai akibat dari terlepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan spiritual. Maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Yang keempat, pandangan iman. Sebagai akibat lain dari pola pikiran keilmuan tersebut di atas, khususnya ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris menyebabkan manusia dangkal imannya. Ia tidak tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu. Bahkan informasi yang dibawa oleh wahyu itu menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai tidak ilmiah dan kempungan. Yang terakhir, menghalalkan segala cara. Sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik sebagaimana disebutkan di atas, maka manusia dengan mudah dapat menggunakan prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Slide selanjutnya. Pembinaan akhlak, tasawuf. Al-Ghazali dalam kitabnya menulis bahwa pakar tasawuf adalah mereka yang menempuh jalan Allah, yang berakhlak tinggi dan bersih, bahkan berjiwa bersih, lagi bijaksana. Radim bin Ahmad al-Baghdadi berpendapat tasawuf memiliki 3 elemen penting, yaitu fakir, rela berkorban dan meninggalkan kebatilan. Ma'ruf al-Karfi mengemukakan tasawuf dengan kalimat mengambil yang hakikat dengan mengabaikan segala kenyataan yang ada pada selain Allah dan barang siapa yang belum mampu merealisasikan hidup miskin maka ia belum mampu dalam bertasawuf. Sekian, kembali kepada moderator. Terima kasih Syauqi Abrar telah menjelaskan terkait dengan problematika masyarakat modern yang ditinjau dari sikap mentalnya, dari ilmu pengetahuan dan pembinaan akhlak. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pembinaan akhlak, yaitu tasawuf. Nah, saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan materi selanjutnya masih dengan tasawuf, pembinaan akhlak itu sendiri. Baik, lanjut saja. Amin Al-Qurdi mengatakan bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dengan keburukan jiwa. Bagaimana cara membersihkan sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Serta bagaimana jalan menuju keridhaan Allah. Zunnun al-Misri berpendapat bahwa sufi adalah orang yang di dalam hidupnya tidak disusahkan dengan permintaan dan tidak pula dicemaskan dengan terampasnya barang. Selanjutnya, Al-Misri juga mengatakan komunitas yang mendahulukan Allah di atas segalanya, sehingga Allah pun mendahulukan mereka di atas segalanya. Jadi, intisari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa dengan kesadarannya itu berada di hadiratnya.
Tasawuf perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa tujuan. Antara lain adalah pertama, menegaskan kembali bahwa aspek esoteris Islam atau tasawuf adalah jantung ajaran Islam. Tarikat atau jalan rohani merupakan dimensi kedalaman dan kerahasiaan dalam Islam sebagaimana syariat bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Betapapun, ia tetap menjadi sumber kehidupan yang paling dalam, yang mengatur seluruh organisme keagamaan dalam Islam. Selanjutnya, untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat kurangnya nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir, memahami tentang aspek esoteris Islam atau tasawuf, baik terhadap masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Selanjutnya, tasawuf mengajarkan bagaimana seseorang harus menghiasi dirinya dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Seperti contohnya adalah yang pertama ikhlas, kedua sabar, ketiga tawadu, keempat ridho, kelima berkata dan berbuat jujur, keenam menampilkan perilaku yang mulia, ketujuh tawakal, kedelapan dan yang terakhir berbagai praktek akhlakul karimah. Dari berbagai pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami dari problematika masyarakat modern dan masyarakat modern itu, kami dapat berkesimpulan bahwa kemajuan teknologi membuat masyarakat juga mengikuti perkembangan zaman. Dan modern itu selalu identik dengan teknologi, kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi, kehidupan masyarakat modern identik dengan mendewasakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengesampingkan pemahaman agama, mereka beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu meningkatkan taraf kehidupan. Padahal, tidak selamanya seperti yang diharapkan karena kemajuan di bidang teknologi yang berkembang pada masyarakat modern akan memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia, yaitu memberikan dampak positif dan di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif. Melihat gejala manusia modern yang penuh dengan problematika dan mengakibatkan kehampaan spiritual, maka saatnya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan disinilah akhlak tasawuf memiliki peran yang amat penting. Tasawuf berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 7B, dalam mempresentasikan materi kelompok yang berjudul Problematika Masyarakat Modern dan Pembinaan Akhlak, yaitu kami mengambil studi kasus tasawuf yang tokoh dalam tasawuf tadi yang terkenal yaitu Al-Ghazali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan materi, dan juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Mungkin kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari tugas kelompok mata kuliah pendidikan agama Islam. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.